Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Oh iya teman-teman, mau nanya dong. Sebenarnya menghafal juz amma saat kuliah itu sulit gak sih? Mungkin sebagian orang menganggap hal itu cukup sulit ya, karena harus membagi waktu dengan perkuliahan. Kemudian banyaknya tugas kuliah yang perlu diselesaikan. Belum lagi teman-teman harus ngumpulin niat buat menghafal. Betul kan? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tips-tips atau cara untuk menghafal juz amma saat kuliah. Yuk, simak video pembelajarannya. Yang pertama, niat dalam menghafal. Niatkan dalam hati untuk ikhlas menghafal Al-Quran hanya ingin mendapat ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Jauhkan sifat atau keinginan untuk dipuji oleh makhluk, karena akan sia-sia semua usaha kita jika kita menghafal Al-Quran hanya ingin dipuji oleh makhluk. Rasa ikhlas harus selalu dimunculkan dalam diri kita, mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan untuk memelihara sikap ikhlas ini, sobat harus rela mendapatkan ujian-ujian ketika menghafal. Yang kedua, berdoa. Setelah mampu dan istiqomah dalam menjalankan tahapan sebelumnya, maka selanjutnya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa dipermudah dalam proses menghafal dan dikokohkan dalam hafalan Al-Quran pada diri kita. Karena yang mampu mempermudah dan mengkokohkan hafalan di dalam diri kita hanya Allah Ta'ala. Untuk itu, dalam setiap kesempatan kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan luangkan waktu. Tips yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui dan lakukan yaitu meluangkan waktu untuk menghafalkan juz amma. Jangan menunggu waktu yang luang untuk mulai menghafalkan juz amma, tetapi luangkanlah waktu beberapa jam dalam sehari. Misalnya waktu setelah melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, atau bahkan sebelum tidur. Intinya, berusahalah meluangkan waktu yang biasanya digunakan untuk bersantai dengan menghafalkan juz amma. Jadikan membaca juz amma sebagai penenang jiwa Anda dengan kesibukan dengan urusan dunia. Yang keempat, temukan lingkungan yang mendukung. Selain meluangkan waktu, menemukan lingkungan yang mendukung juga perlu dilakukan ketika hendak menghafalkan juz amma di tengah kesibukan berkuliah. Pasalnya, dengan menemukan lingkungan yang mendukung, teman-teman semakin semangat dalam menghafalkan juz amma karena memiliki teman-teman yang mendukung kegiatan. Lingkungan yang mendukung misalnya tinggal di pondok tahfiz, yayasan Quran, komunitas, atau organisasi penghafal Quran yang ada di kampus kamu. Yang kelima, jauhin maksiat. Setelah kamu dapat meluangkan waktu untuk menghafalkan juz amma dengan rutin, serta menemukan lingkungan yang dapat mendukung kegiatan kamu tersebut, hal terpenting lain yang juga perlu kita lakukan yaitu menjauhi segala jenis maksiat. Pasalnya, jika Anda selalu mengerjakan maksiat, maka aktivitas menghafal juz amma pun akan terasa sulit untuk dilakukan. Selain itu, kita juga akan mudah lupa terhadap hafalan juz amma yang telah kita hafalkan. Apalagi jika kegiatan menghafal juz amma tersebut dibarengi dengan kuliah. Yang keenam, mendengar bacaan juz amma melalui multimedia. Metode mendengar merupakan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana Quran surah Al-Qiyamah. Dalam proses menghafal Al-Quran, metode mendengar sangat membantu dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan cara mendengarkan Al-Quran dengan metode talaki atau secara berulang-ulang dan terus-menerus. Untuk zaman sekarang, rasanya sangat mudah mencari atau bahkan mendownload bacaan berbagai qori ternama dunia melalui internet. Tinggal cari namanya di YouTube, kata kamu deh. Dengan fasilitas teknologi yang terus berkembang, berarti sangat mudah bagi para penghafal Al-Quran untuk dapat mendengarkan bacaan Al-Quran para hafiz dan juga qori, baik lokal maupun internasional. Yang ketujuh, sering melakukan murojaah atau mengulang bacaan.
Semakin sering mengulangi suatu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut melekat di dalam ingatan kita. Jangan terburu-buru menambah hafalan tanpa mengulang ayat sebelumnya berkali-kali. Hal ini untuk mengurangi resiko hilangnya hafalan tersebut. Murojaah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Misalkan sesudah sholat subuh, ketika hendak tidur, ketika sedang berkumpul dengan teman-teman, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu menghafal bersama teman. Cara kedua ini sering digunakan di pondok pesantren, di mana dalam menghafal Al-Quran atau juz amma dilakukan secara bersama. Di sini kita diuji dalam kefokusan menghafal. Menghafal secara bersama-sama lebih mudah dan daripada menghafal sendirian, tetapi tergantung dengan orangnya. Metode yang digunakan dengan cara kita berdiri, serasa sudah dihafal juz amma ketika maju satu persatu untuk menyetorkan hafalan, dan yang belum hafal dikenai sanksi atau hukuman sesuai aturan yang diterapkan. Nah, itulah beberapa tips menghafal juz amma saat kuliah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.